sekitar mungkin jam 7, soalnya di kosan sepi. Udah smart test kamu? Udah selesai belum? Udah, soalnya tadi kemarin itu ada yang kontak agak sulit, tapi aman lah kak. Aku malah stuck di nomor 3, boleh dong lihat dikit? Aman lah, nanti ikut kirim foto. Siap. Biasanya bener ya ngomong gitu ke kelas bulan, gak banget deh sumpah. Iya tahu, makanya aku tadi langsung cabut aja dari perpus. Malas dengerin kayak begitu kan bikin budek tau nggak? Ih. Pagi Mar, pagi yuk, pagi Pagi. yuk, pagi yuk. Adi, yuk. Tadi waktu aku turun dari angkat, aku kayak lihat kamu deh. Kamu tadi bareng sama siapa sih? Kok kayak ada yang nemenin? Oh, itu teman kosku. Emang kenapa April? Ya gak apa-apa sih, soalnya tadi kirain aku, kamu sama biasanya barengan sama Nala. Soalnya kan kalian searah kalau dari gang belakang. Ya nggak mungkin lah April, masa ayo barengan sama Nala sih? Gimana dulu? Pagi, pagi Nala. Asli, aku capek banget. Tiap mau masuk kelas, suasananya gak enak. Berasa selalu diawasin. Padahal aku cuma pengen belajar dengan tenang demi impian orang tua aku, tanpa harus ngerasa ciut kayak gini. Pengumuman kuliah bahasa Indonesia sudah selesai. Nanti ibu kasih tugas buat kalian itu analisis teks. Jadi nanti kalian itu cari pasangan masing-masing ya. Iya Bu. April, nanti kita sekelompok aja ya, kamu sama aku, jangan kamu sama yang lain. Aku males tahu nanti kalau harus adaptasi lagi sama orang lain gitu. Males. Ya aman. Aku juga udah nulis nama kita kok di lembar analisis. Oke. Hal ini menunjukkan bahwa analisis semantik berfokus pada kedalaman makna, bukan sekedar urutan kata yang tampak di permukaan. April, bajunya Nala. Emangnya dia nggak punya baju lain apa ya? Orang baju udah usang seperti itu. Jangan kenceng-kenceng. Mungkin positif thinking aja. Mungkin itu maksudnya vintage jadul kalian. Bisa dengerin ya? Ada orang lagi di depan juga. Harganya dikit kenapa sih? Disewot. Sekian, terima kasih. Kamu keren banget tadi Nal. Terima kasih ya. Dan selanjutnya coba Nala sama Aman maju ke depan buat ngerjain soal yang ibu udah buat. Coba deh lihat sepatunya. Iya ya ampun. Kulit sepatunya aja udah lepas seperti itu. Nggak pernah dicuci aja tuh. Baik, Ibu mau lihat pekerjaan teman kalian. Cek ya. Tuh.
betul. Ini betul juga. Nah, Ibu udah lihat, kayaknya udah pada paham ya? Kalau kalian udah paham, kalau gitu kelas IPA ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter sih teman ya, tapi ya gitu penampilannya nggak cocok banget buat anak kuliahan. Iya, ya juga lagi ya. Zaman sekarang tuh kalau pinter doang mana cukup ya. Orang pakaiannya seperti itu, yang ada mah dia nggak dapat relasi sama teman-teman circle hits di kampus ini kan. Ini juga sih. April, kamu ingat nggak sih dulu waktu semester 1 ada beasiswa atau pilihan lomba gitu loh. Kan yang kepilih orang yang gimana ya, yang nggak penampilannya biasa aja gitu loh. Kamu ingat nggak? Hah? Lomba yang mana? Kenapa jadi tiba-tiba bahas itu sih? Ya nggak apa-apa sih, cuma aku kayak heran aja gitu loh. Kok gimana ya, yang kepilih tuh yang gayanya biasa aja ya, nggak model gitu loh. Paham nggak sih yang aku maksud itu? Oh, itu. Ya, tapi tetap aja sih mau sekaya apapun otaknya, kalau penampilannya kayak gitu mah tetap aja beda kelas sosialnya, nggak bisa bohong. Kelas apa yang barusan kalian maksud? Coba sebutin. Santai dong yuk, kita kan cuma ngomong doang. Kenapa sensi banget? Gak usah berbelit-belit. Belit pagi kan ngomongin Nala kan? Lah, siapa juga yang ngomongin Nala? Orang kita gak nyebut sama dia kok dari tadi. Itu apa sih? Coba deh kalian itu jujur sama diri kita yang sendiri sekali aja. Nggak capek apa yang ngetawain orang mulu. Kalian cuma tahu nggak sih? Capek banget rasanya dengerin hal yang sama setiap hari. Apalagi dari semester 1. Kalian pikir buat penampilan orang lain sebagai bahan bercandaan itu hal yang lucu? Mungkin bagi kalian itu lucu, tapi bagi aku yang denger tiap hari itu sama sekali nggak lucu, tahu nggak sih? Kenapa kamu tiba-tiba bilang gitu kan? Orang biasanya diam-diam aja, kenapa sosan jadi pahlawan? Ya mungkin biasanya aku nggak ngejulin kalian ya, tapi gara-gara aku ngejulin kalian itu, kalian jadi ngelunjak tiap harinya. Capek tak sih dengerin itu semua? Aku mau ke masjid kampus dulu ya. Semoga semuanya lancar. Amin.
Kenapa yuk? Kamu mau saya sendiri? Enggak, aku habis ngomong. Kamu jangan bohong ya. Kenapa ya, Dok? Aku nggak ngerti. Kenapa mereka sangat buat bully aku, kata-katain aku. Jadi ya. Padahal aku ke kampus itu niatnya cuma belajar. Lalu kamu gak usah tanpa gini kamu punya banyak chat. Terus gimana yuk? Aku harus nangis-nangis gitu di depan mereka biar mereka itu sampai ngetawain aku. Terus biar mereka merasa menang setelah bikin aku mental breakdown. Begitu nah, kadang orang-orang mereka itu nggak bakal berpikir kalau korbannya sudah kuat. Tapi aku takut yuk, kalau aku nunjukin kalau aku rapuh, kalau aku sakit hati. Gimana kalau mereka malah menjadi dia dari aku. Aku ngerti nah, tapi kamu harus ingat, kamu nggak sendirian, ada aku di sini. Amar juga dibelain, kita lepas aja yuk sambil tunggu mata kuliah berikutnya. Kita sangatnya nol yuk. Udah mak, aku balik mana aja deh. Nah, soal omongan kita tuh di kelas gak usah didengerin ya. Gak ada yang salah kok sama cara berpakaian kamu. Yang penting kamu itu fokus kuliah aja. Gak usah pikirin perkataan-perkataan mereka itu. Makasih ya mak, jadi udah aku. Ya, sama-sama. Bener-bener banget ya belain si Nala, padahal dia biasanya diem aja kan. Ya terserah dia lah, Rio mau gimana. Lagian juga kalau dipikir-pikir tuh kita juga udah keterlaluan banget ini sama Nala. Kan terserah dia ya kalau mau berpakaian atau mau gimana. Masa kita gitu sih ya merasa bersalah deh. Pril, coba deh buka grup itu loh, grup kewarganegaraan. Ada tugas. Oh, tugas ini ya buat diskusi kelompok Iya. tentang apa ini? Mengidentifikasi kasus pelanggaran hak asasi manusia di sekitar kampus dan memberikan solusinya. Ini terdiri dari 5 orang. 5 orang ya, berarti kita sama siapa? Bentar, tak cek ya. Kita sama itu. Siapa sih namanya? Nala. Terus Putri, Ayu sama Amar. Pas kan berlima. Oh iya ya udah. Ini di sini kebetulan banget 5 orang kita. Ya kok bisa pas kebetulan gitu ya? Iya, nggak tahu ya. Coba deh lihat grup matkul mata kewargaan. Ini kan kita disuruh buat kelompok ya 5 orang. Nah, kita itu belum tahu sama siapa. Coba tak lihat spinannya ya. Ternyata ini kok kita satu kelompok sama 2 sama April ini. Gimana ya? Jadi kita harus cari mereka ya? Iya dong, ya dah. Gak ada pilihan lain ini. Kita harus sama 2 sama April kalau mau nggak mau. Nah, itu juga sama April itu. Oh iya.
Ya udah, mumpung kan ini kita satu kelompok, ya udah kita samperin itu. Ada Amar, Ayu sama Nala. Hei Amar, Nala, ayo. Sini loh. Geser sini. Guys, BTW kita kan satu kelompok nih ya, lagi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Nah, kira-kira itu kita mau ngambil topik apa tentang pelanggaran HAM? Terima kasih ya Kak. Topik apa ya enaknya? Cari-cari seru aja nggak sih? Nah, gimana kalau kita tulis tentang perilaku bullying yang disebabkan karena penampilan yang ada di sekitar kampus kita ini? Gimana? Pada setuju nggak? Ya sih. Oke, pelanggarannya udah dapat. Terus kalau dihubungkan sama nih butir-butir Pancasila, maksudnya sila keberapa aja? Maksudnya ke sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila itu artinya kalau kita dengan sengaja menilai seseorang dengan rendah dan cuma dari apa yang dia pakai, itu berarti kita sudah bertindak gak adil sebagai sesama manusia dan kita nggak punya adab. Sama sila ketiga, persatuan Indonesia. Gimana kampus bisa bersatu kalau masih ada mahasiswa yang dikucilkan? Yang tercipta akhirnya nanti bukan persatuan, tapi malah kubu-kubuan yang merasa sosialnya lebih tinggi dari orang lain. Sila kelima juga, yaitu keadilan sosial. Tidak adil rasanya kalau seseorang terus-menerus dihakimi, dikucilkan kemampuannya atau dianggap remeh sama orang lain karena casing luar atau kesederhanaan pakaian yang dia punya. Nah, poin analisisnya udah dapat semua. Terus yang terakhir, saran apa yang harus kita tulis sama solusinya? Minta maaf. Itu menurutku adalah solusi yang paling utama. Kenapa? Karena pihak yang salah itu harus nurunin egonya. Dia tuh harus minta maaf secara tulus, gak cuma basa-basi aja biar masalahnya cepat selesai. Selesai ya. Enak. Aku bener-bener minta maaf sama kamu ya. Tapi kali ini aku beneran tulus minta maafnya, bukan karena tugas kelompok. Aku sadar, aku tuh salah. Selama ini tuh aku takut. Aku takut dijauhi sama circleku, nanti gak dianggap. Makanya aku ikut-ikutan buat ngebully kamu. Apalagi ngerendahin fisik kamu. Tapi aku sadar itu tuh alasan yang sampah banget, yang gak masuk akal. Makanya aku mau minta maaf yang beneran sama kamu ya, maafin aku. Kalau April aja salah, aku jauh lebih salah dan lebih jahat Nal sama kamu. Soalnya aku yang mulai duluan, yang ngebahas baju kamu, sepatu kamu di kelas dan membuat anak-anak menjauh dari kamu. Aku nggak punya alasan yang bagus buat ngebela diri aku Nal. Aku benar-benar minta maaf karena aku anak yang sombong, anak yang nggak tahu diri, yang hanya menilai penampilan orang lain dari covernya aja. Maafin aku ya Nal. Maafin kami ya Nal ya. Iya, maafin kamu.
Yang paling nyakitin itu, ya pas aku jalan kaki mau ke kampus, aku selalu ketakutan. Aku selalu menahan diri aku sendiri. Hari ini giliran bagian tubuh atau barang aku yang mana lagi yang kalian bakal bahas di kelas. Kalau aku bilang nggak apa-apa, aku nggak sakit hati, itu bohong banget. Tapi aku juga nggak mau dapat sarjana sambil bawa-bawa beban dendam sama kalian sampai lulus nanti. Sampai dia tanya, maafin kita nak. Jadi udah kita mulai semuanya dari awal lagi ya, sebagai teman sekelas yang benar, yang baik. Maafin kita ya Nal ya. Iya, sama-sama. Nal, kalau dipikir-pikir baju kamu bagus juga tahu. Lain kali kalau kamu mau beli ke pasar, ajakin aku ya biar aku tahu gimana cara milih-milih baju yang baik gitu loh. Ya kan? Jangan berdua doang dong, aku juga mau ikut. Gini-gini aku juga pinter tahu kalau soal nawar harga, nanti biar dapat murah. Kalian nih ya, sekarang juga dimaafin, udah mau disambut jalan-jalan. Ya udah, Nanti kita ke sana ya, di sana seru banget kok. oke. Kita atur jadwalnya. Oke, Nala. Iya. Makasih ya. Iya. Pendidikan bukan cuma tentang seberapa hebat kita menguasai materi di papan tulis. Lebih dari itu, kampus adalah tempat kita belajar memanusiakan manusia. Karena pada akhirnya, rasa aman dan dihargai tidak pernah ditentukan oleh apa yang kita pakai, melainkan oleh bagaimana kita memperlakukan sesama.